Oke, baik. Mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini kita. Velove sebelum itu, Velove, terus siapa lagi ini? Justin Collin, Audrey, Felicia, Febri, Sean, Jason, Christopher, Axel, Jennifer Citra. Jennifer Citra ini anak kelas 9 ya? Halo Jennifer. Jennifer Citra. Halo. Jen. Jennifer. Ya bener ya Vin ya? Jennifer Citra itu kelas 9 ya Vin ya? Iya, Pak. Oh iya. Ya sudah. Ini kalau nggak tak panggil namanya nggak ada, tak kick lo ya. Jadi kalian kan di sini berarti hanya sekadar memenuhi kelas saja tapi nggak ada, gitu kan. Yuk mari kita doa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini saya persilakan. Siapa yang mau memimpin doa? Obama deh. Apa nojo sok gak nguasi mah model. Sering lho, Pak. Sering kan durung ning kelasku iki. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Put. Ya, selamat pagi. Kita mau doa dulu, Bu Put. Oke. Yuk, teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi ini Kau memperbolehkan kami untuk dapat mengikuti kelas inspirasi Pak Denny. Semoga kami dapat memahami Tuhan apa yang diajarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, terima kasih Obama selalu menjadi jawaban. Wah, iya Pak D, ini kok banyak sekali ya rasanya. Iya betul. Lebih ini banyak antara dari dua yang sih. Kemarin. Apa? Ini antara dua sih Bu. Satu ini karena hanya untuk memenuhi kewajiban, ya toh, hanya memenuhi kewajiban saja, atau memang beneran ingin ikut. Nah itu bedanya tipis sekarang itu. Nah itu yang dipertanyakan. Nah, makanya ini coba ya. Yang ini coba nih saya panggil coba ini yang Meliana Heriman. Halo Meliana, oh ada. Alexander Rowan ada. Sean. Ya Bu. Sean Reynardo. Loh, ini nggak ada. Oh ada. Dinyalakan kameranya nak. Terus Audrey Karisa. Oh ada. Justin Collin. Oh no, tapi gundule tok. Wah mantap. Jennifer. Ya. Jennifer Citra. Jennifer Citra gak ono. Michael Giovanni. Dir, Pak. Dinyalain dong kameranya. Makasih Mas Jo. Oh, biar saya tahu mana anaknya. Raylin ini nampaknya kesusahan sinyal, Bu Put. Aduh, oh ya mungkin. Iya. Ada Beko. Oh, bentar apa? Pak, ganti HP satunya. Christopher Axel itu lah ya harap itu asilan yo. Bener ya lan yo. Iya, Bu. Iya, Pak. Oh iya bener. Anak-anakku dewe karo. Oke, baik begini. Anak-anak saya nggak akan terlalu memberikan materi apa ya yang materi-materi yang terlalu muluk-muluk begitu tidak, tapi yang pasti ini tentang kita ngomongin tentang sharing, dan nanti kalian harus tahu bahwasannya ketika kita ngomongin sastra yang kalian harapkan masuk kelas ini apa. Saya ingin mendengarkan satu persatu. Coba dari siapa dulu, silakan. Kenapa kamu memilih kelas ini yang kamu ikuti, padahal hari ini itu ada tugas itu, atau mungkin di hari-hari yang lain kalian, saya nggak tahu, tapi saya ingin tahu apa motivasi kalian masuk ke kelas saya ini. Coba dari siapa dulu? Dari kelas 9 dulu lah. Dari kelas 9 dulu. Silakan dari kelas 9. Siapa perwakilan dari kelas 9 ada enggak? Kelas 9. Kevin yo. Ya kon Vin. Kenapa Vin kamu bisa memilih ini Vin? Ya
Karena saya tertarik di sastra sih. Saya lagi seneng buat cerpen. Sama dibandingkan yang lainnya saya paling suka sih ini. Dibandingkan tari tradisional ya ini yang paling saya suka. Oke. Berarti kamu sendiri juga ada ketertarikan di dalamnya ya, Vin? Berarti Vin ya? Iya ada. Oke, good. Kalau sudah ada ketertarikan berarti nanti enak gitu loh, nyambung ngomong ini akhirnya saya juga akan mudah untuk membawa pembicaraan ini tuh nanti akhirnya mudah. Tapi kalau kalian masuk ke sini karena hanya gara-gara ingin memenuhi kewajiban hanya sekadar menggugurkan kewajiban, mending enggak deh kayak gitu loh. Jadi kalian juga nanti juga nggak akan paham juga. Jadi saran saya adalah ikuti satu, tapi itu benar-benar kalian butuhkan, kamu akan bisa nanti. Jangan semua kayak William ini, saya nggak apa-apa, itu apresiasi William. Kamu ikutin semua, tapi masalahnya adalah satu hal William. Kamu tertariknya ada di mana yang paling tertarik gitu. Jadi jangan hanya sekadar pokoknya namaku harus ada di setiap kelas inspirasi, jangan gitu dong. Ya, tapi kalau kamu memang tertarik dan kamu melakukan dengan bagus itu 2 jempol. Ini kayaknya pemburu ini loh Pak, pemburu sertifikat saya. Nah, makanya kalau hanya sertifikat kan buat bisa. Iya kan? Gitu. Udahlah. Yuk. Dari kelas 8 ada nggak kelas 8? Wah, ada Rowan, ada itu ya. Kenapa Rowan? Atau mungkin Owen? Ada Ruben ini kelas 8. Ruben itu kelas apa ya? Ruben itu yang mana ya? Yang kecil itu ya? Bukan, yang kelas 8C. Ruben. Ben. Apakan wajahmu Ben? Lah ini loh Pak, udah. Oh itu ya kacamata ini ya. Ya. Atau siapa itu yang mau ngomong? Kenapa kamu mengikuti kelas saya ini? Kelas sastra ini? Ya untuk melatih kemampuan membuat Pak. Ini Terus? Membuat cerpen gitu. Lebih Rowan mungkin? Ya untuk nambah pengetahuan aja. Nambah pengetahuan aja. Kalau Owen? Ya karena gampang lah. Aku itu doang lah. Apa Wen? Karya sastra itu kayak menarik gitu loh. Kayak menarik untuk dicoba. Oke. Menarik untuk dicoba ya Wen ya. Bagus, berarti kamu suka tantangan Wen. Keren. Anak-anak kelas 8 ini keren. Oke. Kalau kelas 7, saya mau tahu suaranya. Kelas 7 silakan. Siapapun boleh bersuara kelas 7. Yuk, silakan. Menambah pengetahuan saja, Pak. Menambah pengetahuan. Yang lainnya? Wah ini ada ini saya excited loh, ada semakin masuk loh Pak De. Iya, bener. Makanya saya juga ini saya beneran ini ada Jokwin ini masuk ini nggak salah ini saya lihat tadi itu namanya itu. Halo Jokwin, selamat pagi. Nyalain kamera dong Jokwin. Lu kesini tuh salah kamar atau gimana nih ceritanya Kin? Bul, kenapa Bul ikut kelas saya Bul? Ya karena tertarik Pak, dibanding kelas nari sama gambar itu Pak, kayaknya bukan nggak terlalu menarik buat aku Pak. Oke. Jadi Kalau aku nggak punya potensi itu buat nambah ilmu juga Pak. Bagus. Sip lah ya. Lebih tahu tentang sastra Pak. Nah, sebelumnya belum tahu berarti. Sebelumnya belum tahu ya? Enggak, biar lebih tahu. Tadi udah tahu. Biar lebih tahu. Oke. Halo Jokwin. Halo Pak, saya barusan datang tadi bingung Pak, masuk meet-nya gimana Pak? Jangan bingung kan dengan saya. Kamu kenapa Pak mau tadi kelas dengan saya? mama saya ngirim foto posternya, terus masukin kodenya nggak bisa, nggak ada orang. Terus saya tanya di grup, terus ketemu. Oke, baguslah kalau gitu. Sip. Kenapa kamu kok mau join dengan kelas saya, Jokwin? Jokwin. Ingin tahu Pak.
Ingin tahu ya. Tapi kalau sudah ingin tahu harus beneran loh. Di sini itu ada tugas loh pasti buat saya. Kamu harus kerjakan loh tugasnya ya, Gun ya. Jangan hanya Iya, ingin Pak. tahu ya. Iya, Pak. 22 sama NT sama gue. Lumayan lah. Ayo. Calvin William, halo Calvin William, kamu kelas berapa ya? Calvin William, halo. Halo Calvin. Halo. Kamu kelas 9 ya? Kamu kelas berapa nak? Iya, Pak. Kelas berapa? 9 apa kamu? F. Si, wajahmu aku kok lali sih, Ben. Oh iya. Waduh, lupakan Vin. Bukan dilupakan sih, tapi memang agak samar-samar, Oh, ya. rambutnya keren. Tambah ganteng mungkin ya karena Tambah Afif kan ganteng. Betul. Arek-arek kelas kamu ganteng-ganteng. Iya, William iya. kelas itu ya boy, William kelas itu. Kan nggak usah insecure ya, tak gipeng kan nggak insecure. Oke, baik, kita mulai ya. Kita ngomongin sastra. Kalau kalian di dalam pikiran kalian ketika kita ini ngomongin tentang sastra itu apa sih yang sebenarnya kalian tangkap tentang sebuah sastra itu apanya? Apanya dulu? Coba puisi, oke, nggak apa-apa. Saya mengatakan puisi. Terus ada lagi nggak? Cerpen gitu. Cerpen. Sejarah, oke. Apalagi kalau sudah ngomongin sastra, apa yang ada di dalam benak kalian? Selain 3 hal itu, silakan bersuara semua, nggak apa-apa. Ini kita berdiskusi loh. Nanti kalau kalian nggak tahu arahnya ini, kamu nanti akan bingung. Cerbung, web novel, buku, apa lagi? Itu semua hasil ya berarti ya. Itu semua hasil ya. Jadi kalau hal-hal yang kalian sebutkan tadi itu adalah hasil dari sastra itu sendiri. Tapi kalian selain itu ada enggak yang jauh lebih apa ya, dasar dari cerpen itu sendiri apa sih? Tentang apanya sih? Kalau kita ngomongin tentang hasil, selain sastra juga bisa menghasilkan, tapi yang membedakan antara sastra dengan yang lainnya apa? Ada nilai-nilai apa di situ? Bahasa Sanskrit. Sekarang apakah masih relevan bahasa Sanskerta untuk kita jadikan sebuah karya sastra? Enggak. Cara membuat, menuliskan, oke, itu ada satu bagian di dalamnya. Nanti tata caranya merangkai kalimat, enggak harus di sastra tapi menuju ke situ, Ruben. Ketika kita sudah itu kan kalimat pun juga nanti akan merangkai kata-katanya biar apa? Jadi kalau sastra itu titik beratnya ada di mana? Ada di mana, Ben? Atau mungkin yang lainnya? Ada pada apa? Iya, karyanya pasti bentuk tulisan. Kita sudah ngomongin bentuk tadi, karya itu seperti itu. Tapi nanti bukan hanya tulisan sastra itu ya. Itu adalah salah satu bentuknya saja. Yang lainnya gimana? Ada nilai apa di dalamnya? Ada nilai keindahan, ya, ada nilai estetika. Jadi dalam bersastra itu, anak-anak, ya, kita itu tidak boleh meninggalkan yang namanya nilai-nilai estetika. Pernah nggak kalian membaca sebuah karya sastra, saya ulangi ya, sebuah karya sastra, entah itu puisi, cerpen atau apapun itu, atau novel, itu yang tidak mengindahkan atau yang menolak tentang estetika di dalamnya? Ada nggak yang isinya itu tentang marah-marah, isinya itu tentang mengumpat dan lain sebagainya? Pernahkah kalian mendengar karya sastra yang seperti itu? Tidak, Pak. Atau membaca? Tidak. Yang lain, tolong kalau ada tolong sebutkan karyanya apa, nanti ayo kita cari bersama-sama. Ada enggak yang kayak gitu? Pak, kalau misalnya ada orang yang membaca puisi atau cerpen kemudian di dalamnya itu bukan sastra lagi, karena yang namanya sastra itu pasti mengedepankan nilai estetika. Marah dengan menggunakan bahasa-bahasa sastra akan berbeda marahnya dengan orang-orang yang
yang hanya sekadar marah ketika Bapak Ibu guru di dalam kelas marah itu enggak, tapi kalau orang yang sudah mengerti sastra itu ada cara sendiri marahnya. Maka dari itu fungsi sastra itu sebenarnya buat apa sih? Fungsi sastra itu sebenarnya buat apa sih? Ayo, fungsi sastra itu untuk apa sebenarnya? Dinyalain aja apa itu mikrofonnya biar enak kita ngobrol. Kalau kalian diem kayak gini aja kayak jadi orang goblok nanti saya. Ini kita bertukar pandangan, ya tak? Kita berdiskusi, nanti aku arahin nanti kalian ke situ. Ayo gimana? Pertanyaan saya tadi apa? Apa, Vin? Pertanyaan tadi, Vin? Fungsi sastra lah. Nah, Banyak sih, ada yang untuk estetika, ada yang untuk sebagai penghibur, ada juga untuk pendidikan, ada juga untuk memberi moral dan lain-lain gitu. Nah, sastra itu bisa nggak untuk dijadikan salah satu fungsi untuk apa ya? Untuk mendobrak, dalam artian mendobrak itu protes kepada pemerintahan yang sah pada saat ini ketika kita tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pada saat ini atau sekolah atau apapun, kita kemudian menyuarakan itu lewat sastra gitu, bisa nggak? Bisa. Ada bisa. Saya nggak tahu puisi judulnya apa, cuma setahu saya ada puisi-puisi yang untuk apa namanya, untuk mengkritik pemerintah dan lain-lain gitu kan. Contohnya lagu-lagu Iwan Fals itu kan ada sih kritik pemerintah juga. Oke, itu kan dari lagu. Dari lagu itu berbeda dengan sastra lagi ya. Ini coba ini tak cariin salah satu orang membacakan puisi ya. Ini tak coba kalian nanti silahkan kalian dengarkan. Terus nanti setelah itu apa ya? Silahkan kalian komentari pembacaan puisi ini. Oke? Apakah nampak anak-anak? Nampak kah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Yo, YouTube ya. Iya, Pak. Wes dengarkan ini dulu. Pak, suaranya nggak bunyi, Pak. Tuh, nggak bunyi? Enggak, Pak, cuma video toh. Wait. Kok aneh ya? Audio presentasinya mungkin belum dinyalain, Pak. Maybe. Ini aja dah. Kalau nggak denger, anu lagi ya. Bilang lagi ya. Gimana? Pak, masih tidak dengar, Pak. Ya, Pak. Kalau nggak dengar dari apa ya, Pak? Ini kok nggak denger gimana, Pak Bos? Ini kan aku tak presentasi ini. Tutup saya. Tutup. Oke. Presentasi. Tutup Chrome. YouTube ya. Ini ya. Pupuh mengantarkan. Gimana? Dengar ya? Dengar, Pak. Oke, wis. Selamat menikmati. Dengar, Pak. Dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selam. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45.
berlanjut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor di mulut, dor di kepala, di katali, di kepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini, bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kamu selamat menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu kan? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Secepatnya aku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagung, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja seluruh badan kepalaku ditolong senjata raras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, kantung saja. Dasar orang yang tak tahu diri. Sampah masyarakat. Anjing, goblok. Dulu aing bae gara-gara sia anjing. Tuntak. Aku dikerumuni pukulan warga, ABRI dan polisi. Ikut-ikutan menendang. Suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan besek tanah bercampur di rubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil.
Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan, juga pembunuhan. Sengkon dan Karta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ada makhluk astral baru masuk tadi ya. Selamat datang untuk alumni kelas 9 yang barusan lulus. Bukan barusan sih, sudah 1 tahun juga ya. Yang selalu nyasar ke sini. Mana tuh anak itu tadi tuh? Nanti kayaknya ada ya. Oh, ini dia. Ada Anabel. Selamat pagi Anabel. Pagi, Mbak. Nah, itu dia. Oke anak-anak, gimana nih? Apa salah satu kesan kalian atau mungkin ada kalian pernah menyaksikan nggak sebelum saya melanjutkan ke pembahasan kita? Kalian pernah menyaksikan pembacaan puisi nggak? Apakah pembacaan puisi yang kalian lihat atau yang kalian lakukan seperti itu? Ulah. Pernah nonton tapi di YouTube, Pak. Di YouTube. Apa yang kamu tonton, Sean? Persis kayak yang tadi. Persis. Ya ini berarti ya. Persis atau ini? Persis dan ini tuh beda loh. Halo? Ayo wis lah, Sean ya. Oke, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang kamu lihat tadi itu kira-kira seperti apa sih? Pendapat kalian tentang pembacaan puisi seperti tadi. Kita ngomongin tentang sastra itu memiliki daya estetika. Itu yang membedakan dengan karya-karya yang lainnya. Dari sastra ini ada estetikanya. Kamu melihat tadi itu ada estetika atau tidak? Coba kamu cermati lagi. Clayton Obama, silakan berpendapat, Clayton. Ada cara penyampaiannya bagus, Pak. Bahkan kita kayak beneran masuk ke dalam ceritanya. Itu dari Sean mengatakan ada, Pak, itu bagus karena membawa kita sebagai pendengar atau penonton itu bisa masuk ke dalam cerita. Clayton Obama Junggo. Ya hampir sama sih, Pak. Hampir sama itu kayak pembacanya gitu bisa mengikuti mimiknya itu sesuai dengan apa yang dibacakan, sehingga kita juga hampir merasakan seperti kejadian yang ada di sana gitu. Terus yang lainnya, Ruben, kalau kamu gimana Ben melihatnya Ben? Kalau menurut saya pembacanya itu sangat menghayati, Pak, sehingga membuat kita itu seolah-olah berada dalam puisi itu, Pak. Terus isi dari puisi tadi itu secara emosinya kayak apa sih? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Kalau kamu tadi menyaksikan dengan sungguh, isinya seperti apa sih puisi tadi itu yang dibacakan oleh si siapa tadi namanya tadi? Sebentar saya lupa saya. Sama si Peri Sandi itu. Gimana? Coba jelasin, ada yang bisa jelasin nggak? Coba dong, dijelasin dong. Sedih, menakutkan gitu. Sedih, menakutkan. Why? Kenapa, Kelvin, William? Mungkin karena belum apa-apa, seperti hari biasa tiba-tiba semuanya berubah langsung secara drastis gitu. Itu emang itu ngomongin tentang apa sih? Ngomongin tentang apa sih? Backgroundnya itu dalam masa-masa apa sih? Masa-masa pergantian Soeharto, pergantian presiden pertama ke Soeharto. Presiden pertama Soekarno ke Soeharto ya. Nah, oke. Kalau Kelvin Philip, komentarmu seperti apa nak dengan pembacaan puisi yang tak seperti tadi? Ya hampir sama seperti punyanya Clayton sama Sean sih Pak. Betul kata mereka, itu orangnya menghayati sekali. Jadi kita itu kayak
pas dia ngomong tuh kayak di depan kita tuh bener-bener kelihatan semua. Jadi waktu dia diseret ke rumah tuh kayak bener-bener dipukuli, bener-bener ditembak, bener-bener semua dalam keadaan peteng. Terus sampai dimasukin ke dalam mobil, kita semua bisa lihat itu. Terus nadane, terus rimane, terus puisinya juga main bagus. Apa namanya, menceritakan itu jelas. Terus untuk sajak-sajak bagus juga, kayak IAA-nya mantap deh. Artinya kalau kalian membuat selama ini, kalian sekolah membuat sebuah puisi, kalian yang kalian tanyakan, itu tadi puisi itu tadi panjang atau pendek? Panjang, Pol. Panjang atau pendek puisi tadi itu? Panjang. 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 Panjang, Pak. Bercerita enggak? Puisinya tadi bercerita atau enggak? Bercerita. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kalian kalau membuat puisi itu yang kalian pertanyakan yang pertama adalah, Pak, berapa jumlah baris minimalnya? Pak, berapa jumlah baris maksimalnya? Kira-kira pertanyaan itu pertanyaan yang perlu saya jawab atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak perlu saya jawab? Atau kenapa perlu saya jawab? Silakan. Karena seni tidak dapat dibatasi, Pak. Jadi sesuai dengan ceritanya. Kalau misalnya ceritanya panjang juga harus ditulisnya panjang. Jadi tidak ada batasan, tetapi masih dalam koridornya ya. Ini perlu saya garis bawahi. Seni tidak ada batasannya selama seni itu masih dalam koridor-koridor kesopanan, ada nilai-nilainya. Batasannya ada di pada nilai-nilai kesopanan dan kepatutan, dan itu cukup begitu ya. Jadi kalian jangan salah pikir kalau yang selama ini dilakukan itu kenapa seni itu seolah-olah gini loh. Nak, saya itu sering mengatakan kepada kakak-kakak kelasmu dulu ketika mengajar, nak, ini bebas tapi terbatas. Loh Pak, bebas itu kan berarti nggak ada batasan dong? Oh tidak. Bebas itu masih ada batasannya. Dalam seni pun bebas itu masih ada batasannya. Kalau seni itu bebas, ya akan melanggar nilai-nilai yang lainnya. Padahal di negara kita, di Asia ini, itu masih ada nilai-nilai kepatutan yang harus kalian junjung tinggi. Norma-norma kesopanan dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak mengindahkan itu, maka yang ada orang telanjang bulat bugil di depan kamera, di depan mata kalian mengatasnamakan itu adalah karya seni. Apakah itu juga dinamakan seni juga dengan melihat orang yang telanjang bulat? Pertanyaan saya itu, coba kalian jawab. Atau kalau misalnya tadi itu si Clayton ngomong bebas, apakah dengan kita telanjang ini mengatakan saya sedang bersastra? Apakah itu seni? Aku ngomong di negara kita ya, saya nggak ngomong di negara yang lainnya. Apakah itu seni? No. Karena itu sudah melanggar nilai-nilai susila, kesopanan dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian lakukan. Dan kalian harus melihat itu. Bebas benar, jumlahnya banyak. Jadi ketika kalian bertanya, Pak, saya membuat puisinya itu berapa baris, itu adalah pertanyaan bodoh yang tidak perlu dijawab sebenarnya. Karena Obama tadi sudah menjelaskan dengan sangat bagus. Ya, seni itu tidak tertarik jumlah, Pak. Tapi masalahnya adalah begini, ketika saya tidak memberikan batasan, akhirnya kalian membuat hanya 4 sampai 5 baris. Loh, Pak, kan bebas. Itu ada defense. Gitu loh. Itu defense belaka. Bahwasanya kalian nggak mau berpikir, kalau kalian mau menuliskan, ya, kalau kalian mau menuliskan apa isi hati kalian tentang cerita itu panjang lebar loh. Kalian menceritakan tentang kisah perjuanganmu, misalnya, sampai di detik ini seperti apa, atau keinginanmu, atau kamu memiliki ingin protes kepada sekolah tentang pandemi ini, ya toh, bisa, kayak gitu loh. Ini saya masih ngomongin tentang puisi loh. Belum ngomongin tentang cerpen. Karena sastra itu hasilnya banyak. Dengan kamu misalnya berbicara di depan kamera, kemudian kalian merekam, kemudian kalian menyampaikan apa isi hati kalian, itu juga salah satu hasil dari karya sastra. Kemudian kalian membaca cerpennya orang dengan ada
ada ekspresi dan lain sebagainya. Itu juga salah satu hasil karya sastra. Itu loh bro. Ya. Jadi jangan hanya kalau tadi di awal-awal tadi ngomong, kalau kamu ngomong sastra kamu ada apa? Kalian pasti pertama ngomongin tentang puisi, 2 cerpen, 3 webtoon. Webtoon termasuk sastra enggak ya? Ya oke lah. Terus kemudian ada novel, hanya sebatas itu? Enggak juga. Ya, itu hasil anak-anak. Tapi sastra itu lebih kepada gimana cara kalian mengekspresikan diri kalian terhadap hal-hal tersebut. Gini, saya itu dulu tuh sekarang ya, ini yang masih saya tahu ini karena Kevin Philip ini dari kelas 9 ini kapan hari itu sempat bertanya kepada saya tentang dia mau buat tulisan seperti ini. Saya itu selama pandemi ini agak sedikit apa ya, dinamakan kecewa juga, iya, dinamakan enggak juga ya, gimana lagi gitu loh. Ketika saya tidak mengajar di dalam kelas, saya kehilangan talenta muda yang keinginan menulisnya itu kayaknya kurang. Tapi ketika Kevin kemarin itu tanya kepada saya, akhirnya itu ada secercah harapan kayak gitu loh. Secercah harapan, ternyata masih ada anak SMP Katolik Santa Agnes itu yang peduli dengan tulisan. Dan itu susah, bukan main. Kenapa saya bilang susah? Begini loh, dalam satu angkatan saya itu ada satu aja yang senang nulis, udah saya senangnya bukan main. Saya nggak perlu banyak kok. Makanya ketika saya tadi meet saya di kelas inspirasi ini ada 22 atau lebih siswa yang ikut di kelas saya jadi terpukau, terpesona. Walaupun yang lainnya masuk di kelas saya itu hanya untuk menggugurkan kewajiban dia daripada tidak ikut apa-apa. Saya masih tahu kok, yang saya panggil namanya nggak nyantol-nyantol itu paling ya kayak gitu, hanya menggugurkan kewajiban, selesai. Tapi saya rasa semoga dari 22 ini semuanya benar-benar dia ada keinginan untuk menulis. Bukan hanya untuk menambah wawasan atau apa, enggak, jangan kayak gitu. Dan ketika kalian japri saya, ya malam-malam pun atau kapan pun, every time tanya Kevin Philip, kalau nggak percaya, saya pasti akan menjawabnya. Kalau kalian ngomongin tentang sastra. Kalau kamu ngomongin tentang tanya nilai Pak, nilaiku berapa? Gak ngarah, tak bales. Ya. Jadi saya itu sangat membuka diskusi. Jadi kalian mau diskusi apapun dengan saya tentang bahasa, saya jawaban. Kalau kalian tanya tentang Pak, ulangannya itu gimana ya Pak ya? Pak anu itu gimana ya Pak? Jangan harap kamu mendapatkan balasan dari saya. Bukan saya sombong, tapi itu nggak penting buat saya. Iya, Jokin kamu minum ya Jokin ya. Aku belum minum loh padahal Jokin. Iya Pak, tadi belum minum Pak pagi-pagi. Ya nggak apa-apa, itu kan cuma ngomong aja. Kelas saya itu bebas, mau kamu makan, mau kamu minum juga nggak apa-apa kok. Yang penting jangan lupa kasih saya, kirimin dulu saya. Gitu loh Hin. Itu bebas ya Pak. Apa itu? Bebas apa, boleh makan. Boleh, tapi ya itu tadi bebas tapi terbatas. Nilai kesopanannya gimana? Nah, itu juga salah satu pengaplikasian dari sastra itu seperti itu. Kira-kira kalau ada gurumu sedang ngomong atau ada orang yang lebih tua di hadapanmu ngomong, kemudian kamu makan, kamu minum tanpa ada permisi atau tanpa ada, kira-kira itu santun atau tidak dilakukan? Santun enggak? Normanya gimana? Nah itu loh yang saya maksudkan, bebas terbatas tadi di situ. Itu adalah salah satu cara kalian dalam berekspresi itu seperti itu. Nah ini kakak kelasmu ini yang bernama Annabel ini dulu, dia itu sebenarnya pinter sih, nulisnya itu bagus, cuma dia nggak begitu telaten. Dia juga salah satu penggiat di waktu dulu itu di Arkansas itu tulisannya banyak sekali. Apa-apa kalau yang lainnya tidak nuntutin, saya bilang, Bel, kerjakan ini Bel, saya mau kamu mengerjakan yang bagian ini. Selesai dia. Dulu kakak kelasnya lagi ada, ya. Bahkan sekarang ada temannya satu angkatan itu, satu angkatan Abel itu juga dia kayaknya sama sastra juga sudah tergila-gila, sampai di SMA-nya saja dia memilih kelas bahasa. Nggak tahu tujuan dia masuk kelas bahasa apa, saya juga nggak tahu. Anak edan itu memang semuanya. Ya, tapi gini anak-anak, kalian harus bertanggung jawab. Nah, sastra itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu.
Wes, jadi gini, ada proyek untuk kalian semua. Karena apa? Karena pada akhir nanti ini tuh saya ingin kalian begini. Satu, kalian harus membuat hasil karya sastra apapun itu, tapi hasilnya nanti harus divideokan. Entah kalian membaca puisinya orang, atau kalian membuat puisimu sendiri, versi kamu sendiri, kemudian kalian bacakan. Saya minta ekspresikan itu dengan seciamik mungkin, bukan layaknya kalian pasti dulu di SD pernah membaca puisi itu, membaca diam kayak orang membaca doang gitu tanpa berekspresi gitu kan rata-rata dulu kan, bener nggak? Nah tapi saya mau tadi sudah ada puisi, ada contoh pembacaan puisi yang sangat luar biasa. Saya sendiri pun juga ngefans sama ini orang yang sudah saya putarkan tadi. Karena apa? All out banget. Ya, jarang orang yang bisa mengekspresikan diri seperti itu. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada pada rasa malu. Ketika kalian rasa malu itu menguasai diri kalian, kalian tidak akan pernah segreget itu. Ya, Pak, kalau saya mau buat cerpen aja gimana, Pak? Boleh, tapi saya harus ada apa ya? Harus ada bukti bahwa kalian itu memang membuat, gitu loh. Ya, potongan video atau apa berapa menit gitu saja lah, dipercepat kan bisa kan? Paham enggak apa yang saya inginkan pada tugas akhir untuk kelas inspirasi ini? Pak, paham ya? Mau tanya Pak. Ya, kan Bapak kan nugaskan minta ekspresi seciamik mungkin tuh kan bisa puisi kan Pak? Membuat hasil karya sastra bisa cerpen, novel, puisi gitu kan? Terus pertanyaannya apa, Rowan? Bisa membuat itu gitu kan? Ya Rowan ya? Iya maksudnya gitu Pak Rowan. Oh, maksudnya iya. bisa model kayak gitu enggak Pak ya? Nah itu. Oke. Pak Den. Ini. Ya Ruben ada Pak? Pak ini saya mau tanya, kalau misalnya itu kan tadi itu kan katanya itu kan dibaca. Kalau misalnya saya ngambil puisinya orang tapi saya baca kan enggak apa-apa? Enggak apa-apa, tapi kalian jangan lupa menyebutkan itu apa itu namanya nama pembuatnya. Ya, jadi misalnya kayak ini tadi tuh, itu puisinya ini judulnya apa tadi tuh? Mata Luka Sengkon Karta. Karyanya siapa kamu harus bilang. Ya, jadi jangan mengolah walaupun itu yang tulis kamu juga harus mengatakan Bunda karya Ruben Nathaniel. Gitu. Pak, kalau nggak ngomong nggak sopan ya Pak? Apa itu? Kalau nggak ngomong siapa yang buat? Bukan hanya nggak sopan Jokwin, tapi lebih kepada kamu tidak menghargai orang itu membuat karya tersebut. Nah, itu bahaya. Copyright. Hanya ketidaksopanan, lebih dari itu copyright-nya. Betul, Sean. Jadi harus ada. Itu namanya plagiasi. Itu mengatakan bahwasanya berarti itu adalah karyamu. Dan itu salah besar. Nggak boleh. Ya, itu nggak boleh kayak gitu. Ayo yang lain, mungkin ada pertanyaan? Nah, untuk tugasnya gimana? Ini bisa kalian lihat di kolom chat. Bu Putri sudah menuliskan ini. Ya, itu nanti silakan diupload di IG. Ya, jangan lupa tag nama SMP Katolik Santa Agnes, SMP Kasta Agnes, kemudian Bu Putri, kemudian saya juga, kemudian itu kelas inspirasi Agnes Asik 2021. Itu nanti biar saya Bu Putri sama sekolah. Siapa Pak? Apa Wan? Tugasnya apa Pak? Hah? Tugasnya. Nah, kamu dari tadi ngapain aja Wan? Aku lu sudah ngomong panjang lebar loh. Mungkin karena ini spesial juga ya. Ya Pak Dea, tolong dijelaskan lagi dong biar semuanya nyantol deh, daripada ini kayaknya nyantol di jemuran rumah semua loh ini.
Jadi gini, tugas akhirnya itu kalian nanti harus membuat sebuah karya, ya kan, sebuah karya sastra. Boleh kalian membacakan puisi orang lain, boleh kalian membacakan puisimu sendiri. Artinya kalau membacakan puisimu sendiri, kalian harus membuat puisinya terlebih dahulu baru dibacakan. Itu kalau kalian mau membacakan. Kalau mau cerpen dibacakan juga boleh, ya, juga boleh. Kemudian kalau kalian mau hanya membuatnya saja, kamu proses pembuatannya itu kamu video juga. Jangan hanya hasilnya difoto kemudian diunggah, jangan. Tapi saya mau proses kamu membuat, tapi ketika kamu tidak mau membacakan ya nggak apa-apa. Yang penting itu adalah hasil karyamu, proses pembuatannya kamu video. Atau kamu mau ingin ya jawabin minum, Pak. ya, atau mungkin begini, kamu mau hanya sekadar mengungkapkan isi hati kamu, ya, kamu mau berbicara tentang suatu topik, tapi harus punya topiknya dulu. Sekolah jarak jauh, dilematika sekolah jarak jauh oleh Rosa Bulan. Jadi kamu hanya ngomong, saja. Jadi begini, kamu omongin itu, tag di tadi itu juga sudah merupakan hasil dari karya sastra. Karena apa? Sastra itu bukan hanya puisi, bukan hanya novel, bukan hanya cerpen, bukan hanya cerbung dan lain sebagainya. Tidak. Jadi apa yang ada di dalam hati kamu, di dalamnya itu kamu balut dengan nilai-nilai estetika atau keindahan, itu adalah hasil karya sastra. Itu adalah sastra. Gitu loh. Jadi saya tidak membatasi ya, karena di dalam ini tadi itu potensi karya sastra di era pandemi itu sangat banyak sekali. Kalian bisa menulis, kalian bisa bercerita, kalian bisa berpuisi, kalian bisa apalah, banyak sekali. Meliana Heriman, kamu sudah ada angan-angan belum mau buat apa begitu? Belum, Pak. Mel? Belum ya, coba tolong dipikirin sekarang ya. William Chris, sudah dapat sesuatu kamu, Will? Baca puisi aja, Pak. Baca puisinya siapa, Will, nanti, Will? Nah, itu masih bingung, Pak. Nah, itu masih bingung, berarti kamu harus segera menentukan buat sendiri atau buat orang lain atau karyanya orang lain. Velove, mau ngapain, Velove? Apa, Pak? Kalau kamu mau buat apa? Puisi, Pak. Buat sendiri atau gimana? Buat sendiri, Pak. Tentang apa, Velove? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Kalau Kelvin? Halo, Pak. Mungkin buat ya, kamu mau buat apa? Cerpen mungkin. Cerpen ya? Buat sendiri ya? Iya, Pak. Nah, bener, kalau kamu sudah buat sendiri, itu nanti kamu di kelas 9 ini kamu ada dua tugas yang bisa dikerjakan dalam sekali waktu. Kalau kamu mau buat itu bagus itu. Karena nanti tugas akhir kita pada mapel kelas 9 ini kan kita sedang membahas itu ya kan. Nah, nanti itu saya akan ada tugas untuk itu. Kalau kamu ini buat sekalian, baguslah. Pak, itu mau tanya. Tugasnya itu harus berupa video kelihatan mukanya atau boleh audio saja, Pak? Ya, video itu ya pasti kelihatan mukanya, kan. Kalau kamu mau baca puisi kemudian nggak kelihatan wajahnya, terus gimana cara menilai ekspresinya, sesuai atau enggak, kan gitu. Kenapa? Malu ya? Jangan malu-malu. Pak, saya mau punya. Iya, Velove. Boleh buat pantun nggak, Pak? Mau kamu bacakan? Hanya membuat atau diapakan, Velove? Cuma di video doang. Boleh sih, tapi kayaknya kalau sekadar pantun itu kurang menantang sih kalau menurut saya. Oke, Pak.
Saya kan minta ini ada tantangan. Kalau pantun mah itu nggak usah pelajaran, itu nggak usah ikut di kelas saya, di pelajaran saya kemarin kelas 7 juga buat pantun semua. Ya, udah kita sudah saling taruh menarik kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, asalkan begini packagingnya, ya caranya kamu meramu itu, V, itu harus bagus. Saya nggak apa-apa. Kalau hanya kamu membacakan pantun 1 bait doang, buat apa? Masa kelas inspirasi samakan sama kayak waktu pelajaran yang banyak gitu? Enggak dong. Ini kalau sudah kalian masuk di sini berarti itu kalian keinginannya sudah kuat gitu. Bulan mau buat apa, Lan? Aku sih Pak mungkin puisi Pak. Buat ya, dan membacakan ya berarti? Iya Pak, buat sendiri. Saran ya, ketika kamu membacakan karya sastra, ini saya ngomong membacakan ya, membacakan karya sastra, saya minta kepada kalian jangan berdiri tegang, santai saja. Walaupun di situ ada mamamu, ada papamu, atau ada kakakmu, ada adikmu, ketika kamu membaca, udah mau teriak-teriak aja, bodo amat kayak gitu loh. Ya, mau bergaya apapun ya bergaya saja. Ya. Pak kalau dimarahin Pak. Ya kalau kamu teriaknya so asal ya udah pasti dimarahin lah. Ya yang jelas, kamu kan sebelum membuat itu kan saya mau ngomong, ini aku ada tugas mah apa. Jadi nanti mungkin ada sedikit teriak-teriaknya ya. Jadi tolong. Tapi kalau kamu tiap hari teriak-teriak ya nggak tahu lagi, Hin. Kalau itu keseharian kamu ya pasti kamu dimarahin. Gitu loh. Halo Abel, aku mau ngobrol sama Abel, mungkin ada yang mau di-sharingkan, mumpung ada bintang tamu. Oke, open cam dong, Abel. Abel. Waduh, open cam. Ono nang kono apa gak? Abel. Bel, sharing apa ngono Bel tentang sastra Bel? Aku sudah lama tidak mendengarkan ceritamu loh. Biar ini loh memotivasi. Ya, betul. Kelasnya. Ya Bel, ayo Bel, sharing Bel. Aku kali ikut meet kok disuruh sharing sih. Ya nggak apa-apa tuh Bel, on cam coba kamu Bel, biar tahu wajahnya Abel itu seperti apa sih. Ini tuh salah satu murid kesayangan saya ya. Dalam artian kesayangan itu sering saya suruh, maksudnya sayangan buat saya itu adalah ketika sering saya suruh itu pasti sering saya suruh itu kesayangan ya gitu. Bel, kamu coba silakan Bel, kamu mau sharing tentang sastra yang kamu tahu dan sudah kamu lakukan selama ini, mungkin sekarang di SMA itu seperti apa, kamu bisa lah cerita sedikit aja lah Bel untuk memotivasi adik-adikmu ini biar nanti terhadap sastra itu tidak kehilangan obor sayangnya itu nanti, karena susah untuk mencari pengganti seperti itu Bel. Silakan Bel. Kalau kalian sering nulis, kalau kalian suka nulis, apalagi kayak puisi atau cerpen-cerpen gitu, jangan lupa juga diimbangi dengan bacanya. Baca novel, baca puisi-puisi, dan bacanya itu juga harus yang apa ya, dalam tanda kutip berbobot. Bukan seperti boleh sebut merek gak, Pak? Boleh. Pak Denny itu sering bilang kalau Firsa Besari itu tulisannya tuh jelek, kurang menarik gitu, kurang berbobot. Jadi kalau kalian mau nulis itu sering-sering baca, minimal dari Lie lah, terus kayak Chairil Anwar dan lain sebagainya. Karena kalian membaca itu nanti bakalan kebuka kok ladang kreativitasnya kalian. Kalau kalian nggak pernah membaca, kalian nggak pernah belajar hal baru akhirnya. Nah akhirnya tulisan kalian tuh bakalan gitu-gitu aja, nggak berkembang. Betul. Jadi itu yang dulu itu tapi berkali-kali saya sampaikan kepada Abel dan kawan-kawan pada saat dulu, karena kita bertemu secara langsung, tidak secara seperti ini, hingga akhirnya mungkin bagi beberapa anak menganggap itu ya sudahlah, tapi untuk yang penggila novel, ketika saya kritik, saya dekat itu pasti saya akan kritik. Ketika saya nggak dekat saya diam aja, karena itu hak mereka. Bacaanmu apa? Firsa Besari Pak. Apa ini? Kayak gini. Saya coba membaca, saya nggak suka. Kenapa? Karena
menurut saya itu adalah sejenis catatan perjalanan saja sih, bukan sebuah hasil karya sastra yang seperti punyanya Terelie atau apa, itu berbeda kayak gitu. Itu kalau saya sih, karena selera orang berbeda-beda ya. Tapi faktanya Firsa Besari pengagumnya juga banyak. Tapi bagaimanapun juga lebih baik kamu mencoba mencari referensi-referensi dari berbagai sumber yang banyak. Sastrawan kita di Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Ya, baca, sekali lagi baca. Kalau kalian memang ingin serius di jalur tulis menulis, saran dari kakak kelas ini tadi jam. Kalau kalian hanya ingin menulis tapi kalian nggak pernah baca, bullshit, beneran, nggak ada gunanya sama sekali. Kevin Philip, kamu sudah baca novelnya siapa saja atau mungkin baca punyanya siapa saja, Kevin? Saya baca Harry Potter 1, 2, 3, terus baca translatan Inggris sih, apa namanya, novelnya Jepang ya, Violet Evergarden. Terelie yang Negeri Para Bedebah yang part 1, yang part 2 tak taruh. Lalu apa lagi ya? Masih baca Deception Point punyanya yang buat Da Vinci Code siapa, Pak? Dan Brown. Weh, bacaanmu kok sangar gitu ya, San? Itu masih setengah yang Deception Point-nya. Gitu. Lalu apa lagi ya? Sih novel-novel Gustira, Dilan 1, 2 sama ya, itu aja sih ingat saya. Ada lagi mungkin. Bagus. Kalau Kelvin William, kamu sudah baca karya sastra itu apa saja? Kamu punya buku apa? Gak kuat baca. Gimana? Nggak kuat baca? Gak bisa. Bisa sih. Semua itu sebenarnya hanya perkara niat, Kelvin. Jadi begini ya. Saya ini bukan orang yang suka baca. Sama Kelvin. Saya itu bukan orang yang suka baca. Tetapi saya sekali baca dan saya tertarik. Saya itu tidak mudah tertarik terhadap suatu buku. Tapi ketika saya sudah membaca di awal, kemudian saya sudah tertarik, akan saya babat. Sehingga akhirnya apa? Itu harus dipaksa dulu. Saya coba deh mau baca buku cerita ini. Ya. Bel, karyanya siapa Bel yang Rumah Kaca itu Bel? Saya lupa Bel. Sama Bumi itu loh. Pramoedya Anantatur. Pramoedya Anantatur. Saya itu 4 edisi itu, mulai dari yang buku pertama apa ya Bel ya? Bumi Manusia. Bumi Manusia sampai yang terakhir itu saya punya semua bukunya. Dan itulah yang membuat saya kecanduan kayak gitu. Dengan latar belakang sejarah itu saya suka sekali. Kalau kalian mengatakan novel-novel teen lit atau apa untuk seusia kalian sih oke, bagus, nggak apa-apa. Tapi untuk kedepannya ketika kalian berniat untuk menjadi seorang penulis dan kalian mulai serius di situ, bukan hanya sekadar sastra itu sebagai fungsinya hanya sebagai hiburan, artinya kalian harus menaikkan level kalian membacanya. Kevin sudah bagus banget. Obama, kamu sudah baca apa Obama? Baca dari Google ya kamu ya? Kalau saya sih kalau yang cuma tulisan gitu rada kurang tertarik ya Pak. Saya itu tertariknya sama kayak komik gitu aja sih Pak. Yang ada gambarnya. Nggak apa-apa. Oke, bagus. Itu adalah suatu ketertarikan yang lain. Itu juga karya sastra nantinya. Asalkan kamu memang bener-bener serius di dalam itu, maka kamu akan jadi sesuatu. Tapi ketika kamu nggak serius, hanya sekadar gini-gini, nggak akan jadi apa-apa. Gitu loh. Kalau Bulan, kamu sudah punya buku atau apa? Ketertarikanmu ada di mana, Bulan? Kalau saya sih Pak, kalau kayak novel bercerita nggak terlalu ada banyak di rumah. Cuma kalau misalnya sering sih Pak lihat YouTube kayak yang orang baca puisi, orang baca apa, terus aku lihat judulnya dia baca, terus aku lihat dia searching di Google apa, kayak gitu. Itu adalah suatu awal. Saya dulu itu awalannya juga begitu. Saya dulu itu bukan orang yang malu-maluin kayak gini, enggak. Saya itu pemalu, Bu. Benar, saya itu pemalu. Nah, itu pengalaman saya itu maju untuk membacakan buku amat, untuk membacakan apa itu namanya, membacakan
Puisi itu kelas 4 SD, saya ingat saya. Kelas 4 SD itu saya masuk, ya toh, saya mengatakan terus itu waktu itu saya di atas panggung itu kayak orang nggak jelas ya gitu. Ya. Di atas panggung itu ngedrek banget gitu. Sangat nervous banget. Nggak bacanya sampai keringat dingin dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan saya akhirnya juga pede-pede aja sampai sekarang justru malu-maluin sekarang saya itu. Lebih ke malu-maluin sih. Ya gitu. Ya. Jadi itu semua hanya perkara pemaksaan kok. Kalau kalian mau, kalian pasti bisa. Tugas saya tunggu sampai Sabtu depan, ya. Karena sekarang sudah pukul 10, artinya kita sudah selesai. Tugas saya tunggu sampai dengan Sabtu depan. Jadi Sabtu depan tanggal berapa ya? 28 atau 27 ya Sabtu depan ya? Antara 27 atau 28 itu? 27, Pak. Nah, 27 berarti kalian harus sudah terakhir itu kalian upload di IG dengan cara yang ada di kolom chat tadi, di tag nama-nama itu dan hashtagnya juga harus itu. Ada pertanyaan tidak? Pak. Kalau ini kan kalau keluar ini tagnya kan hilang, simpennya di komputer atau di kertas, Pak? Serah dah, yang penting pokoknya kamu apa itu namanya? Coba kamu anu itu aja, yang penting gimana caranya, nanti ini saya kirim ulang ya. Nih, kamu mau kirim atau kamu mau foto dulu, ya nggak apa-apa. Dah, gimana? Pak, kalau cerpen karya orang lain kok. Kamu apakan? Dibaca boleh. Kalau hanya kamu tampilin ya jangan. Kalau dibaca boleh, itu, ya. Oke, saya rasa perjumpaan. Ada pertanyaan lagi enggak? Satu kesempatan terakhir untuk bertanya sebelum saya akhiri. Anu Pak, saya ada pertanyaan masalah tapi nanti aja masalah pelajaran kok nanti bisa. Oh, pelajaran. Enggak apa-apa, mumpung di sini sekalian kita ketemu. Apa, Vin? Tuh, Bapak bilang kemarin pertemuan selanjutnya kita kumpulin bacain cerpen ya. Itu berarti Senin depan ini dong, Pak. Ya, Senin besok toh. Senin besok. Oh itu terus iya. Kita bacanya rangkum atau full? Kan menceritakan kembali. Menceritakan kembali itu berarti? Ya kamu bercerita. Berarti, ya, tentang cerpen itu. Mau kamu membuat mau full semacam full seperti teks juga nggak apa-apa. Kamu bercerita dengan versi kamu. Yang penting kamu tidak lari dari cerpen itu sendiri, itu juga akan jauh lebih bagus. Yang penting saya minta ada bermain ekspresi juga di dalamnya. Oke. Oke. Yang lain terakhir? Nggak ada ya? Ya sudah, mari kita tutup dengan doa pada hari ini yang akan ditutup oleh Angela Failauve. Angela, silakan ditutup dengan doa pada pagi hari, Angela. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami selama ini. Dan kami akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Tolong sertai kami selamanya. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Belove dan anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi.